Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Zara Galta Purnamadi dengan NIM G00251779 dari kelompok A7. Kali ini aku akan menjelaskan tentang laporan anatomi yang meliputi blok atau bab muskuloskeletal. Untuk laporan pertama ini kita memiliki kasus yaitu Tok Dalang berusia 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae. Kali ini aku akan jelasin anatomi vertebrae meliputi osa, ligamen, sama artikulasio. Kita awali dengan osanya ya. Jadi vertebrae itu dibagi jadi 5, itu cervical, thoracal, lumbar, sacrum, dan coccyx. Baik, selanjutnya untuk vertebrae itu tulang penyusunnya itu disebut dengan vertebra. Nah, setiap vertebra ini terdiri dari corpus vertebra atau badan tulang, bagian anterior yang berfungsi menopang berat badan, arcus vertebrae atau lengkung tulang belakang yang melindungi medula spinalis, foramen vertebrae membentuk canalis vertebralis untuk jalur sumsum tulang belakang, processus spinosus dan processus transversus sebagai tempat melekatnya otot dan ligamen, processus articularis superior dan inferior untuk membentuk sendi antar vertebra. Jumlah tulang vertebra itu ada cervicalnya 7, thoracal 12, lumbar 5, sacral 5 menyatu dengan os sacrum, dan coccyx itu ada 4 menyatu dengan os coccyx. Nah, jadi berikut merupakan penjelasannya. Ada spinal foramen, ada vertebral body, ada pedicle, ada spinous processus nomor 4-nya, dan nomor 5-nya ada transverse apophysis, nomor 6-nya ada costal facet, dan nomor 7 ada upper costal facet. Ini ada vertebral body-nya dan ada posterior arch. Jadi ini posterior arch-nya ya. Ini untuk nomor-nomornya tadi. Selanjutnya ini ada cervical, nomor ya, bentuknya seperti ini. Selanjutnya ada thoracal, terus ada lumbarnya juga, dan ada sacrum sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang ligamentum vertebrae. Jadi vertebrae itu ligamentumnya ada anterior longit ligament, posterior longit ligament, ligamentum flarum, interspinal ligament, dan supraspinous ligament. Jadi untuk ligamen pada tulang belakang ini berfungsi untuk menjaga kestabilan dan membatasi pergerakan berlebih. Untuk yang ligamentum longitudinal anterius itu untuk membentang di depan corpus vertebrae dan mencegah hiperekstensi. Selanjutnya ada longitudinal posterius, itu dia bertugas sebagai kayak mencegah hiperekstensi berlebih di belakang corpus vertebrae. Selanjutnya ada flavum, itu menghubungkan lamina vertebrae dan yang berdekatan serta menjaga postur agar tegak. Selanjutnya ada ligamen interspinal dan supraspinalnya. Supraspinal itu fungsinya sebagai penghubung processus spinosus dan antar vertebrae. Selanjutnya ada ligamentum intertransversarium untuk menghubungkan processus transversus dan membatasi laterofleksi. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang artikulasio vertebrae. Jadi untuk artikulasio vertebrae sendiri itu di tulang belakang itu ada dua jenis ya. Ada sendi antar korpus atau artikulasio intervertebralis. Itu memiliki tipe cartilaginosa dan sekunder symphysis yang menghubungkan diskus intervertebralis yang terdiri antara annulus fibrosus atau fibrosa rua dan nucleus pulposus atau inti gelatin di tengah. Dan fungsinya itu untuk meredam beban dan memungkinkan untuk gerak lentur. Selanjutnya ada
Sendi antar processus articularis atau articulatio zygapophysealis. Jadi ini tipenya itu synovial planar joint atau articulatio yang memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, rotasi, dan lateral bending tergantung dengan regio vertebra tersebut. Nah, jadi seperti ini untuk jointnya, penempatannya. Jadi segitu aja penjelasanku tentang laporan. Terima kasih. Selanjutnya untuk laporan 2 yaitu seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialisnya. Jadi ini merupakan susunan dan rangkaian dari plexus brachialis, dan aku bakal jelasin ya tentang plexus brachialis ini. Jadi plexus brachialis itu adalah jaringan saraf yang berasal dari cabang anterior saraf spinal C5 sampai T1 yang berfungsi menginervasi bahu, lengan, dan tangan. Plexus ini membawa saraf motorik dan sensorik dan simpatis menuju ekstremitas atas. Selanjutnya aku bakal jelasin rangkaian dari susunan plexus brachialis itu tersendiri. Aku tuh biasanya ngapalin plexus brachialis ini pakai ilmu cocokologi ya. Ada 5 RTDCB. Ada roots atau akar, trunks atau batang, division atau divisi, chords atau korda, dan branches atau cabang terminal. Selanjutnya untuk roots tersendiri itu dia ada di C5, C6, C7, C8, dan T1. Ini tuh merupakan serabut ventral dari saraf spinal. Selanjutnya ada trunks atau batang, yaitu gabungan beberapa akar. Dia itu dibagi menjadi 3, ada upper trunk, middle trunk, lower trunk. Dan untuk upper trunknya itu dari C5 until C6, middle trunknya ada di C7, dan lower trunknya itu ada di C8 until T1. And then for division itu tiap trunk itu bercabang menjadi 2 kan, ada anterior division untuk flexor dan posterior division untuk extensor. Selanjutnya ada chords or korda, itu merupakan gabungan dari beberapa divisi, dan ini bagi menjadi 3 juga, yaitu lateral chord, posterior chord, dan medial chord. Untuk lateral chordnya itu terdiri dari anterior upper dan middle trunk. Selanjutnya untuk posterior chord terdiri dari semua posterior division. Selanjutnya ada medial chord terdiri dari anterior lower trunk. Selanjutnya ada branches atau cabang terminal. Jadi branches ini merupakan saraf utama ke ekstremitas atas dan terdiri dari musculocutaneous nerve di C5 till C7, axilla nerve di C5 until C6, dan radial nerve itu di C5 till T1. Itu sama kayak median nerve, jadi mereka sama-sama C5 till T1. Selanjutnya ada ulnar nerve di C8 till T1. Selanjutnya itu fungsi cabang utamanya. Jadi fungsinya itu sebagai untuk apa sih ya? Jadi fungsi dari saraf musculocutaneous adalah sebagai fleksi siku, dan sensasi lengan bawah dan lateral. Jadi di bicep dan brachialis. Hanya ada axillary, itu sebagai abduksi bahu. Itu ada di musculus deltoideus, dan sensasi ini tuh untuk sensasi bahu lateral juga. Selanjutnya ada di radial, itu fungsinya untuk ekstensi siku, pergelangan tangan, dan jari, serta untuk sensasi punggung lengan dan tangan. Untuk
mediannya itu fungsinya sebagai fleksi pergelangan dan jari serta sensasi tangan bagian lateral dan atau ibu jari-jari tengah. Nah, selanjutnya ada ulnar, itu gerakan halus jari sebagai sensasi jari kelingking dan jari manis di bagian medial. Selanjutnya kembali kepada kasus itu, aku memprediksi bahwa ini tuh kena cedera upper trunk atau Erb's Discus palsy, yaitu lengan menggantung bagian bahu itu yang dalam rotasi internal atau waiter's dip. Dan aku juga punya kayak side diagnose, yaitu cedera lower trunk di C8-T1 atau bisa disebut dengan Klumpke's palsy. Ya, ini tuh kayak kelemahan tangan dan jari dan dapat menyebabkan claw hand. Selanjutnya pada kasus Dudung ini, aku tuh lebih ke Erb's palsy atau cedera upper trunk, karena posisi jatuhnya itu kan dengan tarikan ya ke lateral, jadi dapat menyebabkan cedera upper trunk kiri di C5 until C6. Selanjutnya untuk laporan yang ketiga itu Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Dan suatu hari itu ketika sedang berlatih, Minho itu tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasinya. Jadi kali ini aku bakal jelasin regiofemoralis ya. Jadi untuk osanya itu ada tulang utamanya itu disebut femur, dan itu tulang terbesar di tubuh manusia. Fun fact aja. Selanjutnya itu strukturnya itu meliputi caput femoralis yang membentuk sendi panggul atau articulatio coxae dengan acetabulum os coxae. Selanjutnya ada column femoralis atau leher femur yang menjadi area fraktur pada usia tua. Itu jadi kayak batangnya itu loh, column femoralis. Terus ada corpus femoris, yaitu batang tulang dengan permukaan anterior halus dan linea aspera di bagian posterior atau tempat perlekatan otot. Selanjutnya ada condylus medialis dan lateralis. Dia itu berartikulasi dengan tibia di sendi lutut atau bisa kita sebut dengan articulatio genu. Nah, jadi ini seperti pada gambar itu di bagian art coxae till art genu itu kan ada os femur. Nah, kita bahas di situnya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke musculi regiofemoralis. Jadi untuk musculi regiofemoralis atau bagian otot regiofemoralis dibagi menjadi 3, ada compartment anterior, compartment medial, dan compartment posterior. Aku bakal jelasin cepat aja. Untuk compartment anterior itu sebagai flexor panggul dan extensor lutut. Itu terdiri dari musculus sartorius, musculus quadriceps femoris yang terdiri dari fulmus rectus femoris dan vastus medialis, vastus lateralis, dan vastus intermedius. Selanjutnya ada musculus iliopsoas, itu terdiri dari iliacus dan psoas Meyer. Selanjutnya ini fungsi utamanya sebagai fleksi panggul dan ekstensi lutut. Dan untuk kembali ke persoalan tadi itu kan terjadi strain pada rectus femoris akibat sprint dan intens pada kasus Minho. Selanjutnya ada compartment medial, itu sebagai aduktor paha. Ada musculus adductor longus, musculus adductor brevis, musculus adductor magnus, dan musculus gracilis dan musculus pectineus. Fungsinya itu sebagai aduksi paha ke garis tengah. Selanjutnya ada compartment posterior, yaitu sebagai ekstensor panggul dan flexor lutut. Jadi ini terdiri dari 3, ada musculus bicep femoris, ada musculus semitendineosus, ada musculus semimembranosus. Selanjutnya itu fungsinya itu sebagai ekstensi panggul dan fleksi lutut. Pada cedera umumnya itu terjadi tadi terjadi strain ya. Strain itu terjadinya pada hamstring, terutama pada bicep femoris pada pelari cepat. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang inerversinya.
Selanjutnya ada inervasi atau persarafan. Jadi kompartemennya itu dibagi menjadi 3, anterior, medial, dan posterior. Jadi untuk anteriornya itu saraf utamanya ada neuron femoralis. Itu tuh ada di L2 until L4-nya saraf spinal. Dan fungsi utamanya itu sebagai fleksi panggul dan ekstensi lutut. Selanjutnya untuk medialnya itu ada neuron obturatorius terdapat di L2 until L4 itu sebagai aduksi paha, dan terakhir ada posterior. Nah, ini tuh nervusnya itu merupakan nervus ischiadicus ya. Jadi itu terdapat pada L4 until S3, dan ini fungsinya sebagai ekstensi panggul dan fleksi lutut. Kembali pada kasusnya Minho, itu tuh terjadi nyeri hebat pada paha atas akibat aktivitas sprain yang kemungkinan disebabkan oleh strain atau robekan partial pada musculus rectus femoris dan hamstring. Cedera ini tuh sering terjadi karena kontraksi otot mendadak saat akselerasi atau perlambatan. Jadi gitu aja penjelasan aku tentang laporan 1, 2, 3. Jadi semoga ilmu-ilmunya bisa membantu. Bye-bye.